Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, inna bi khair wa afiyah. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, dalam kesempatan ini, dalam pertemuan ini, kita akan belajar tentang materi akhlak. Nah, yang akan kita pelajari yakni tentang istiqomah, melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana keutamaan istiqomah, kemudian apa sih pengertian dari istiqomah. Kita kan sudah belajar minggu kemarin. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yakni tentang bagaimana cara membangun sikap istiqomah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, Ustadz mau tanya dulu. Menurut kalian, bagaimana sih cara membangun istiqomah itu? Cara membangun sikap istiqomah? Ada yang punya pendapat? Bagaimana sih cara membangun sikap istiqomah? Oke, kalau ada yang punya pendapat, silahkan ya dijawab di kolom komentar. Ya, saya tunggu jawabannya. Silahkan, menurut kalian bagaimana sih cara membangun sikap istiqomah? Tuliskan di kolom komentar. Misalkan harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalian tulis di kolom komentar ya. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Oke, begitu. Nah, selanjutnya, ini materi kita, yakni cara membangun sikap istiqomah. Pertama, menanamkan semangat yang tinggi serta tidak mudah putus asa. Di sini jelas ya. Maka kalau mau istiqomah nggak boleh putus asa, harus semangat. Semangat dalam melakukan hal apapun. Ya. Mau misalkan belajar, semangat belajar. Ya. Mau istiqomah belajar, semangat belajar, nggak mudah putus asa. Oh, pelajarannya sulit, maka harus minta, misalkan harus tanya ke ustadzah yang mengajar, misalkan ya, kalau ada pelajaran yang sulit. Jadi begitu, nggak mudah putus asa. Jangan misalkan pelajarannya sulit, nah kemudian selesai deh, nggak mau dikerjakan lagi. Nah, ini yang salah. Nah, yang kedua, usaha terus menerus. Ya, kemarin Ustaz sudah menyampaikan, menjadah wajadah, Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Kalau seseorang itu bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hasil yang sungguh-sungguh. Tapi kalau orang itu bermalas-malasan, maka hasilnya juga seimbang. Jadi, kalau orang yang mau istiqomah, ya, harus usaha terus-menerus. Mau sulit, mau gagal, tetap harus dilaksanakan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, yakin kepada takdir dan janji Allah. Nah, ini ya, yakin kepada takdir dan janjinya Allah. Allah menjanjikan bahwasanya siapa yang bersungguh-sungguh ya dalam melakukan kebaikan, ya, maka Allah akan berikan tempat ya atau memberikan hasil juga yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Nah, yang keempat, berdoa dan bertawakal. Berdoa dan tawakal. Selain usaha, ini harus diimbangi dengan doa dan tawakal, berserah diri kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah ini pasti akan memberikan yang terbaik. Allah ini pasti memberikan hal yang luar biasa. Maka kita harus menyerahkan ya, berserah diri kepada Allah. Setelah usaha yang sudah kita lakukan, kemarin kita sudah membahas tentang optimis ya. Jadi usaha terus dilakukan, berdoa juga terus dilakukan. Jangan sampai patah sebelah, usaha tapi nggak mau doa, atau berdoa saja nggak ada usaha, maka sia-sia. Yang keempat, bersyukur dan ridho. Ya, apapun yang diterima, misalkan gagal, bersyukur. Ridho ini apa? Membuka hati. Oh, berarti
misalkan nilainya masih kurang bagus, alhamdulillah masih dapat segini, maka mungkin ini karena saya kurang sungguh-sungguh. Dalam artian ridho apa? Dalam artian ridho ini menerima, ya, menerima hasilnya, kemudian diperbaiki. Jadi itu. Yang selanjutnya, jangan merasa puas dengan amal yang pernah kita lakukan. Jadi kalau misalkan nih ada yang pernah sedekah 100.000, saya sudah sedekah 100.000. Misalkan besok ada kegiatan sedekah lagi. Saya kemarin sudah 100.000, itu sudah cukup. Nah, ini sudah merasa puas, ya. Ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya. Kemarin sudah sedekah 100.000, maka hari ini sudah nggak perlu. Kemarin kan sudah banyak sedekahnya. Nah, ini juga nggak boleh seperti itu. Ini namanya sudah puas dengan amalnya, dengan sedekahnya. Padahal saat itu masih punya uang lebih. Seharusnya kalau orang yang mau istiqomah, kemarin sudah 100.000, hari ini ada kesempatan lagi, punya rezeki lagi. Saya sekarang mau sedekah lagi ya 110.000 karena ada rezeki lebih. Nah, dikasihkan. Jadi seperti itu, ya. Jadi bukan puas dengan apa yang pernah kita lakukan. Sama ketika kalian belajar, kemarin sudah dapat 100 PH-nya, maka yang ini santai saja lah, kan nanti diambil rata-rata, misalkan seperti itu. Hari ini saya nggak mau belajar, biar sudah. Nah, kemarin sudah dapat 100, ini juga salah. Kemudian membaca biografi orang-orang soleh untuk dijadikan sebagai tauladan. Nah, ini juga penting, makanya yang dibaca, ya. Maka seseorang itu kalau misalkan ingin pengetahuannya lebih luas, maka dia harus suka membaca. Salah satunya dengan membaca kita bisa memunculkan sikap-sikap istiqomah. Akan tetapi yang dibaca adalah biografi, ya, atau cerita-cerita dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang misalkan rajin ibadahnya tepat waktu. Jadi itu yang dibaca. Jadi bukan hanya komik, ya, atau bacaan-bacaan yang itu hanya sebatas hiburan. Jadi yang dibaca itu adalah boleh biografi orang-orang soleh yang nantinya dari kita membaca itu bisa kita terapkan. Jadi itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk istiqomah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, istiqomah hati, menjaga kesucian hati dari sifat syirik. Kemudian istiqomah lisan, menjaga tutur kata supaya senantiasa jujur. Nah, ini juga penting. Makanya ada salah satu hadis, ya, kalau tidak salah hadis yang bunyinya gini: salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi keselamatan seseorang itu tergantung dari lisannya, ya. Jadi tergantung dari lisannya. Kalau lisannya bisa dijaga, maka insya Allah seorang itu bisa selamat. Jadi itu. Nah, yang ketiga, istiqomah perbuatan tekun melakukan amalan-amalan atau usaha untuk mencapai ridha Allah. Jadi istiqomah berbuat perbuatan yang baik, ya, di mana perbuatan itu diniatkan hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 3, ya, istiqomah hati, istiqomah lisan, kemudian istiqomah perbuatan. Nah, contoh dari istiqomah dalam keimanan, dalam melaksanakan tuntutan keimanan. Jadi contohnya ya ibadah, ya. Ini contohnya istiqomah dalam sholat, ibadah khusus atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya. Jadi itu. Kemudian istiqomah dalam ibadah umum seperti belajar. Nah, belajar itu masuk ibadah nggak? Iya, itu ibadah, ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu juga termasuk ibadah. Orang yang belajar, ya, itu juga termasuk ibadah. Jadi itu. Tapi ibadahnya bukan ibadah kemudian saya kan sudah belajar ibadah kemudian nggak sholat. Salah. Sholat dan ibadah-ibadah wajib itu tetap harus dilaksanakan. Yang lainnya adalah ibadah tambahan. Makanya itu tadi Ustaz menyampaikan, ketika melakukan sesuatu niatkan untuk mendapat ridha Allah. Mau belajar, mau misalkan berdagang, bekerja, ya, itu kalau sudah diniatkan untuk Allah, diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala, maka itu sudah dicatat sebagai amal ibadah. Jadi itu, ya, anak-anakku. Nah, selanjutnya istiqomah yang dilarang dan diperbolehkan. Istiqomah yang dilarang yakni istiqomah dalam hal
hal yang batil atau menyimpang dari ajaran Islam. Di sini jelas ya. Kemudian diperbolehkan, maka yakni sesuai dengan ajaran Islam. Itu kebaikan-kebaikan boleh istiqomah, tapi kalau itu menyimpang, ya itu tidak boleh dilakukan. Jadi sangat tidak dianjurkan. Nah, untuk tugasnya silakan kalian buat kolom seperti ini ya. Ada nomor 1 sampai 5, kemudian jenis-jenis istiqomahnya. Nah, tugas kalian adalah menulis istiqomah dari bentuk-bentuk ini yang pernah kalian lakukan. Jadi istiqomah hati sebutkan 5, istiqomah lisan sebutkan 5, istiqomah perbuatan sebutkan 5. Istiqomah yang sering kalian lakukan. Contoh istiqomah membaca Al-Quran, ya ini masuk perbuatan hati sama lisan ya. Nah, kalian coba dipilah-pilah di situ ya. Jadi itu. Nah, itu saja ya anak-anakku yang saleh dan salehah untuk tugasnya terakhir hari Ahad tanggal 15 November 2020.